Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Penasehat PGRI Kabupaten Sidoarjo, Bapak Suprapto SPD MPD, yang kami hormati Sidoarjo, yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemimpinan PGRI ini ada gelombang pertama, hari pertama dari Balong Buddha. Coba angkat tangan yang dari Balong Buddha. Yang dari Balong Buddha angkat tangan. Nama pengurus PGRI mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bina Kader ini merupakan program yang sudah direncanakan pada konferensi kerja ketiga PGRI Kabupaten Sidoarjo, karena nanti menjelang konferensi keempat, maka ini kita maraton bulan September dan Oktober, insya Allah selesai. Ada 3 gelombang, ada 18 kegiatan yang sama. Sekaligus ini dalam rangka kita untuk Bapak Ibu mungkin yang guru muda-muda ini tidak begitu paham tentang organisasi profesi yaitu guru PGRI. Ya, PGRI itu besar Bapak Ibu, tetapi kalau tidak ada panjenengan juga tidak akan besar. PGRI ini mempunyai tantangan dan mempunyai rintangan. Untuk itu perlu kami berikan yaitu tentang Bina Kader ini. Materinya yang pertama nanti yaitu tentang kepemimpinan perempuan, pemimpin dan kepemimpinan, anggaran dasar rumah tangga, ke-PGRI-an. Alhamdulillah dengan jadwal itu pada tahun 2005 itu bisa mengumpulkan yang namanya undang-undang guru dan dosen. Semoga kalau nanti pemerintah itu bagi mereka yang P3K yang kerjanya jauh, ya, kerjanya jauh, ada yang tarik ke warung, ada yang dari Porong ke Taman. Kami sudah mengusulkan agar diadakan relokasi. Tapi ingat, relokasi P3K itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi pemerintah daerah sudah memperhatikan, DPR sudah memperhatikan, menanti yaitu peraturan dari Kementerian RB. Ya, jadi jangan khawatir, ya, itu sudah ada memikirkan. Kami juga sudah mengusulkan termasuk hak buruh dalam bekerja yaitu 5 hari sekolah. Tapi mohon maaf, kalau untuk SMP sebenarnya kalau tidak tahun politik, sekarang ini kan tahun politik, insya Allah itu disetujui. Tapi untuk SD itu masih mempunyai kekurangan.
namanya tempat belajar hampir 500 ruang belajar lebih yang tidak memungkinkan untuk SD itu memang masuk 5 hari sekolah karena tidak mungkin shift 2 saja tidak mungkin apalagi shift. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan Bina Kader ini berjalan dengan lancar dan semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beragama Islam nanti akan saya pimpin, dan yang beragama selain Islam silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa najatna wa afandal kisab. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka tuhibbul afwa ya Allah. Berilah kemudahan bagi kami untuk bisa melaksanakan kegiatan Bina Kader anggota PGRI Kabupaten Sidoarjo di pagi hari ini sampai siang. Semoga apa yang kami lakukan mendapat ridho ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena yang diajar mempunyai aneka ragam karakteristik, perbedaan, kemampuan, potensi, bakat, dan minat. Tidak semua anak pandai matematika, tidak semua anak pandai bermain sepak bola. Kalau kita ukur seorang yang estetik, ya, ini ada terangannya di sini. Nekris. Halo. Mengapa saya ingin ingatkan jangan estetik? Seorang pemimpin yang mempunyai keinginan yang terlalu tinggi dan sempurna itu berbahaya. Guru ini mesti during-during aja. Karena apa? Kalau di perusahaan seorang manajer yang mempunyai gaya estetik dipecat langsung sudah dicari ganti. Tapi kalau guru, kepala sekolah tidak bisa memecat guru walaupun itu guru sukuan dan sebagainya. Karena apa? Nggak ada yang ngajar. Akhirnya murid-murid dong. Untuk itu hati-hati. Jadi yang besok jadi kepala sekolah jangan terlalu mempunyai keinginan yang sempurna semuanya. Terlalu tinggi. Misalnya muridnya itu dari latar belakang yang putranya pedagang, putranya pekerja, tapi macam-macam lah, menengah ke bawah semua. Pengen murid itu juara semuanya. Akhirnya gurunya yang didorong terus menerus tidak tercapai tujuannya. Nah, ini oleh karena hati-hati, jangan sampai dengan ini. Kalau yang lainnya saya kira tidak menjadi permasalahan. Dan harus datang ke Indonesia diberi mobil mewah tidak mau, inginnya mobil yang sederhana yang dinaiki oleh orang Indonesia kebanyakan. Kan malu kita. Begitu sederhananya orang yang mempunyai kepemimpinan secara internasional. Loh, kita ini malu. Begitu sederhananya. Berangkat juga tidak pakai jet pribadi, tapi pakai pesawat. Gerakan peserta didiknya, jangan sampai pemimpin tidak dihiraukan yang namanya peserta didik.
Guru juga tidak bisa mendolimi siswa, artinya apa yang diamanatkan oleh orang tua maka jenengan juga harus melaksanakan yang sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, tidak enak rasanya kalau ini tadi ada kepemimpinan kelelakian dan keperempuannya, tapi hari ini khusus kita mengundang beliaunya, Ibu Dr. Musarrofa MPD. Beliau kesehariannya insya Allah adalah berada di unsur dari perguruan tinggi. Beliau adalah dosen yang saya tahu, dan kalau tidak salah jabatannya sekarang itu sudah rektor atau dekan, Bu? Oh, Kaprodi. Beliau adalah Kaprodi, tapi beliau masih muda sekali, banyak di luar negeri. Hari ini beliau menjadi seorang pemimpin wanita yang akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita sambut dan kita akan kasih aplaus untuk beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati bapak-bapak yang duduk di depan, beliau-beliau adalah mentor saya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini di Bina Kader PGRI Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih telah menyediakan waktu dan berkenan hadir untuk di sini. Nah, Ibu Bapak, kita sudah lihat dari judulnya, itu adalah empowering moment. Karena perempuan maka gambarnya adalah bunga-bunga. Nah, kenapa? Karena menurut data 60% lebih anggota PGRI itu adalah perempuan. Kemudian pemberdayaan di MPBI, Magister Pendidikan Bahasa Inggris di UNIDA, dulu adalah CKIP PGRI Sidoarjo. Kemudian saya adalah, terima kasih, saya fasilitator sekolah itu tidak dibayar, namun ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih ke ibu-ibu, tapi bukan berarti bapak-bapak boleh tidur ya. Ini juga untuk bapak-bapak karena barangkali Bapak Ibu beliau siap untuk menampingi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan muncul kader-kader hebat yang bisa berbahasa Inggris seperti saya. Kalau saya bahasa Inggrisnya misalnya yes, no, alvin mendadak. Dan anggaran dasar rumah tangga. Untuk selanjutnya ini materinya adalah sejarah ke PGRI. Tapi tidak apalah, kami mencoba sedikit aja. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang akan kami sampaikan yaitu materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI yang terbaru. Karena pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 4 Maret kemarin, seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta melaksanakan kongres yang ke-23 telah menghasilkan yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI yang berlaku selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2024 berakhir tahun 2029. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI ini ditinjau kembali setiap 5 tahun. Ya. Nah, untuk tahun kemarin itu adalah kongres yang ke-23. Baik, lanjut Mas. PGRI garis miring 2024. Next. Organisasi profesi. Ya, profesi, kemudian perjuangan dan nilai P3K kemarin tidak memenuhi persyaratan, sehingga pengumuman pertama P3K pertama kemarin itu tertunda dari tanggal yang sebenarnya ditetapkan. Karena apa? Grade nilainya tidak diikuti. Sehingga kami kemarin bersama Pak Edi selaku Ketua PGRI dan pengurus PGRI yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini diminta oleh PB. Teman-teman yang mengikuti P3K itu berapa grade-nya nilai yang di Kabupaten Sidoarjo. Kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kami meminta hasil nilai dari teman-teman yang mengikuti P3K pada waktu itu kami laporkan ke PB. Oleh PB kemudian secara nasional nilainya tidak ada, banyak guru-guru yang tidak lolos.
untuk mengikuti grade-nya itu. Akhirnya PB melalui pusat yaitu pengurus besar PGRI yang berkedudukan di Jakarta mengadakan pendekatan kepada pemerintah, kemudian berundinglah di situ. Baru setelah ada kesepakatan muncullah nilai-nilai yang disepakati antara pemerintah dan PGRI. Apakah P3K guru-guru saja yang pada waktu itu diperjuangkan? Tidak. Termasuk P3K yang ada di kesehatan, P3K yang ada di Pemkab dan sebagainya. Itu ikut terangkat grade-nya, ya, grade pemilihannya. Yang disebut dengan pengurus provinsi PGRI provinsi berkedudukan. Wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Sebelum kompak ada caranya. Hidup, bicara hidup, tangannya lurus ke atas, lurus. Kemudian diturunkan, ya, lurus, turun. Kemudian hidup PGRI, hidup, tapi tidak diturunkan, lurus tetap juga lurus ya. Tangan itu lurus tujuannya, karena nangkok ini. Ya. Kemudian baru solidaritas, yes, ditaruh di dadanya masing-masing. Awas jangan ditaruh di dadanya tetangga ya, bahaya. Bisa juga hidup PGRI, hidup, solidaritas. Bagus sekali lagi, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, 100. Sejarah dan perjuangan PGRI, materinya banyak, tapi kan tidak perlu saya sampaikan semuanya, saya cuplik saja ya. Terkait dengan ke-PGRI-nya ini tahapan sebelum dan setelah merdeka. Jadi sebetulnya perkumpulan guru itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dimulai tahun 1912. Namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Mengapa kok dinamakan Hindia Belanda? Tahun 1912 sudah ada yang lahir. Dilanjutkan, kita berdiri yuk. Tangan sebelah kiri kita genggam. Yang kanan tetap terbuka. Coba kita menghitung jari kiri kita. Berapa? 1, 2, jari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Yang genggam kita buka. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dibuka. Sekarang yang kiri tetap genggam, hitung bersama-sama. Yang kanan digenggam. Yang kiri buka. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Mari. 1, 2, 3, 4, 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik kami, saya mohon maaf karena memakai kacamata ini, mata masih dalam keadaan perawatan atau di servis. Jadi mohon maaf. Nah, nanti barangkali saya membacanya kurang LKBH sampai terjadi perlindungan terhadap guru. Ini yang perlu saya sampaikan. Nanti mohon dicermati benar-benar karena ini menyangkut masalah nasib panjenengan. Nah, ini mulai sebetulnya ada selamat datangnya untuk peserta, terutama yang baru diangkat P3K ini sangat perlu sekali nanti membutuhkan ini. Yang juga yang sudah setengah SPM juga perlu. Lanjut Mas. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu menurut keputusan pengurus besar PGRI nomor 8 /21 tahun 2015 untuk mencapai tujuan. Langsung aja saya baca seluruhnya. Pada saat 95
itu adalah penyuluhan. Penyuluhan. Jadi sekarang setelah 97 kalau daftarkan di PA bagi yang beragama Islam. Lanjut Mas. Tiga, kepengurusan pengurus harian kajian dan wakil ketua dan wakil sekretaris dan bendahara. Lanjut Mas. Ada kaitannya dengan pembiayaan tadi. Bab 1 keanggotaan ini adalah ADART-nya LKBH. LKBH mempunyai ADART tersendiri. Walaupun kita ini alat tentang perlindungan pasal 39 ini juga masuk di Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi dengan adanya Undang-Undang Guru dan Dosen yang dilahirkan nomor 14 tahun 2005, menurut yang disampaikan oleh Abah Bakto itu sudah makan 4 presiden, mulai B.J. Habibie, Gus Dur, dilanjutkan Bu Mega sampai digedok oleh Presiden SBY tahun 2005. Nah, kemudian tahun 2005 masih ditindaklanjuti oleh PP nomor 74 tahun ini. Tahun pinten PP ini paham? Undang-Undang Guru dan Dosen adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ditindaklanjuti PP nomor 74 tahun 2008 supaya dan sebagainya. Pasal 41 tentang organisasi profesi dan kode etik ini ada di Undang-Undang Guru. Nah, karena nanti penjelasan kode etik ini banyak sekali. Nah, pasal 4 pegawai negeri sipil, ya. Nah, ini undang-undangnya sudah lain. Ini undang untuk menjadi istri kedua dan ketiga. Sopo sih belum jadi istri kedua? Ngecung. Ayo, ini persiapan. Ya. Dalam surat pernyataan, di dalam surat permintaan izin tindak pidana dilaporkan oleh X guru sebagai terlapor segera mitigasi itu walaupun di polisi kejaksaan masih bisa dilakukan. Sekarang ada justice, ya, ada justice kan. Karena pendidik namanya anak-anak itu sangat rawan sekali. Ini guru TK karena dilihat dari CCTV itu hanya narik supaya dekat mendengar ini sudah dihukum 2 bulan. Tapi upaya saya terus sampai kapan? Lingkup pemetaan permasalahan perlindungan meliputi dan terkait dengan jenis perlindungan, prosedur. Permasalahan kita hidup, khususnya Dewan Guru, semoga senantiasa harmonis, sejahtera, tanpa ada permasalahan hukum. Walaupun toh konsultasinya gratis, saya harapkan jenengan tidak ingin seperti itu, okay? Maka dari itu nyambung juga materi yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu DKGI, Dewan Kehormatan Guru Indonesia, yang akan memberikan pemahaman kepada pendidikan bagaimana menjadi seorang guru yang betul-betul digugu dan ditiru. Kami perkenalkan Bapak Dr. Abdul Munir MM, kita sapa pada peserta Pak Dr. Inilah beliau Bapak Dr. Abdul Munir MM. Kami persilakan sebentar. Beliau adalah alumnus doktoral UNM. Terus HP-nya tidak boleh harus menjadi tanda-tanda kehormatannya. Apa saja kehormatannya? Ada 9 dari sini. Diri. Ya, guru itu singkatan apa? Bapak-bapak, Ibu.
pramuka, saya kalau ada satu orang pun tidak. Nah, karena ditiru dan ditiru, maka yang pertama harus punya karakter. Kode etik ini adalah sesungguhnya mengunggah kembali karakter yang harus dipunyai guru, dan panjenengan sudah punya semua. Cuma ini karena punya kader, panjenengan mau dijadikan kader, baik kader PGRI yang ada di sekolah maupun kader PGRI yang di kecamatan maupun kader PGRI yang ada di kabupaten. Siapa tahu di antara Anda nanti ada menjadi pimpinan kader yang ada di Jakarta. Kita berikan aplaus ya. Menurut ini ya, suhu pendidikan 2000 tahun sebelum Masehi dari Cina, ada Confucius. Setuju? Setuju? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bapak Ibu terima hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pemateri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ada sesuatu yang tidak memaksakan. Jangan dibawa pulang. Kalau itu salah, kembangkan kalau itu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.